Bupati Wei Kanan Raden Adipati Surya SHMM gelar Musrenbang RKPD tahun 2022. Bupati Raden Adipati Surya SHMM Kabupaten Wei Kanan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat Kabupaten Wei Kanan di Gedung Serbaguna GSG setempat pada Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung diwakili Asisten Umum Pemerintah Provinsi Lampung, Drs Min Hairin, MM. Kepala Kejaksaan Negeri Wei Kanan diwakili oleh Kasih Intel Pujiarto, SHMH, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, SSOS, MIP, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, Inspektur Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setdakap, Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan instansi vertikal. Dalam tema Musrenbang tahun 2022 yang direncanakan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pemulihan ekonomi, reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang didukung ketersediaan infrastruktur dalam rangka mewujudkan Wei Kanan unggul dan sejahtera. Bupati Adipati dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam hal tata kelola pemerintahan, Kabupaten Wei Kanan kembali meraih penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian, WTP, yang ke-11 kali berturut-turut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pemerintah Kabupaten Wei Kanan tahun 2020. Selain itu hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 dari Ombudsman masuk pada predikat kepatuhan tinggi, zona hijau, dengan nilai 88,61. Dengan penghargaan tersebut, paling tidak menunjukkan bahwa Pemkab Wei Kanan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Demikian juga halnya dengan inovasi daerah yang terus membaik. Ditandai dengan pencapaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021 sebesar 52,05 poin dengan kategori Kabupaten Inovatif. Selain itu, meski kondisi pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi kehidupan kita terutama pada sektor ekonomi, di mana berpengaruh pada realisasi penerimaan negara (APBN) yang berdampak pada pendapatan daerah (APBD). Saya berharap rencana pembangunan 2023 harus berdasarkan prioritas dengan fokus target sasaran yang lebih tajam dan memperhatikan kondisi keuangan kita, ujar Bupati Raden Adipati Surya. Dalam penyusunan program prioritas pembangunan, Bupati Alumni Kehormatan IPDN Jatinangor Bandung Jawa Barat juga menegaskan harus lebih realistis sesuai permasalahan aktual yang dihadapi serta memiliki dampak kemanfaatan publik. Prioritas dan sasaran yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2023 hendaknya dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan periode sebelumnya dan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan tema dan prioritas RKP dan Renja Pemerintah Provinsi tahun 2023, kemudian visi dan misi RPJMD Wei Kanan tahun 2021 sampai tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Wei Kanan. Pembangunan SDM diarahkan pada pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin, mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan umur harapan hidup. Ketersediaan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan SDM dengan meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pengembangan infrastruktur sumber daya air terutama saluran irigasi dan sanitasi lingkungan. Tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan e-government dan peningkatan kualitas SDM terutama tenaga fungsional menuju Smart City, Smart Regency dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lahan, peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara dan peningkatan pengelolaan sampah. Lanjut Bupati Wei Kanan pada Musrenbang yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Nyonya Hajah Desi Afriyanti Adipati, Ketua ITP PKK, NI. Eka Listrieni Ali Rahman dan Ketua 2 TPPKK,
Nyonya Forian Melita Saipul serta camat sekabupaten. Dari Wei Kanan Lampung Utara, Dewan Ashari melaporkan. Beberapa kegiatan yang kita ketahui bahwa anggaran di pandemi COVID ini kan tentu terbatas, tapi banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendukung pembangunan. Kemudian apa strategi yang untuk berkaitan dengan musim bakar ini, Pak? Semua itu nggak ada yang nggak penting, semuanya penting. Tapi kita menggunakan skala prioritas. Mana yang betul-betul diprioritaskan masyarakat itu kita dahulukan. Jadi begitu banyak, kita kan banyak menyerap ya dari masyarakat, dari pokirnya DPRD, kemudian dari kita sendiri juga. Tapi tentu itu semua kita pilah-pilah, mana yang terlebih dahulu kita harus prioritaskan untuk kita laksanakan. Jadi kita menggunakan skala prioritas. Izin provinsi. Ya. Prioritas yang diusulkan untuk provinsi sendiri apa Bu? Banyak. Sudah kita Salah satunya Pak Bupati. Infrastruktur. Siap. Itu sudah kita usulkan ke provinsi. Kemudian beberapa program-program ekonomi, UMKM itu sudah juga beberapa yang kita dapatkan bantuan dari tahun kemarin juga untuk penggerakan UMKM. Alat pertanian, contohnya pengembangan kopi di Tol Temiang dan sebagainya. Kalau untuk jalan sendiri Pak Bupati, Ya. untuk jalan berapa kilometer yang dimaksud di provinsi itu? Kita usulin semua. Semua kita usulin, Siap. ya kan? Tapi nampaknya Pak Gubernur mencoba untuk memprioritaskan. Nah, sepertinya sekarang beliau lagi memprioritaskan untuk bisa ketemu kita ke jalan tol. Kita harapkan itu nanti akan bergeser ke sini, sehingga nanti jalan lintas ini nanti akan mudah untuk menuju ke jalan tol. Nanti yang prioritas ini sedekat Konektivitas, ya, daerah ketiga berarti. ya. Tapi mudah-mudahan sudah mulai bergeser ke sini tahun ini. Pak Min Hairin, tadi Bapak sempat menyampaikan terkait dengan besarannya anggaran belanja kegiatan di kantor. Kemudian itu seperti apa sih Pak? Kemudian Bapak lebih tekankan ke sana untuk prioritas pembangunan. Jadi gini, kita ini kan lagi bicara program dan kegiatan. Kita ingin bagaimana ke depan membuat program kegiatan berdasarkan masing kinerja. Kita ingin berapapun nilai dana, maka yang kita anggarkan dalam itu dia terdampak positif, baik pada aparatur maupun pada masyarakat terutama. Nah, oleh karena itu kami mengingat kami keterbatasan yang fiskal kita. Nah, bagaimana kita mencoba walaupun sudah ada masyarakat mengalokasi dana itu yang berpihak pada masyarakat. Berpihak pada masyarakat sehingga kita mencoba menggeser pergeseran yang dari kegiatan kita jadi kita arahkan kepada kepentingan masyarakat. Nah, masih